Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Taufani Taufik SE MSI AKCA serta para audiens yang akan mendengarkan video ini. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi organisasi non-laba. Sebelum untuk menyaksikan video ini, ada kata-kata motivasi dari kami, yaitu adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Apa yang aku ingat tentang pendidikan adalah kenang-kenangan yang aku buat bersama teman-teman. Pendidikan bukan hanya sekedar belajar dan mendapatkan gelar, tetapi juga memperluas ilmu pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, saya Judika Sari dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi organisasi nirlaba yang berkaitan dengan materi presentasi kelompok kami, yaitu yang pertama tentang organisasi non-laba. Jadi organisasi non-laba ini adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu perihal ataupun pelayanan publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Dia ini tidak mengharapkan laba seperti perusahaan lainnya. Dia hanya berfokus pada satu tujuan yang pelayanan terbaik. Adapun contohnya itu seperti yayasan, rumah sakit, ataupun dan lain sebagainya. Baik, di dalam akuntansi organisasi nirlaba ini ada yang namanya yayasan. Jadi kita akan pelajari tentang seluk-beluk yayasan. Nah, seluk-beluk yayasan ini adalah yayasan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang mempunyai anggota. Jadi maksud dari tujuan ini yaitu adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelum berjalannya kegiatan tersebut. Lalu apa aja sih sumber kekayaan yayasan? Sumber kekayaan yayasan yang dapat diperoleh dari yang pertama itu ada kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang ataupun barang. Lalu yang kedua itu sumbangan atau bantuan yang sifatnya itu tidak mengikat. Terus yang ketiga dividen, yang keempat bunga tabungan bank, yang kelima itu sewa gedung atau apa lain sebagainya. Terus ada perolehan hasil sumber usaha yayasan, kalau yayasan ini punya usaha ya. Terus yang terakhir itu mendapatkan bantuan dari negara. Nah, laporan keuangan yayasan ini sama seperti laporan keuangan pada umumnya, tetapi laporan keuangan yayasan ini adalah fondasi dari transparansi, kepercayaan dan keberlanjutan organisasi nirlaba. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, yayasan dapat memastikan bahwa pengelolaan dana yang mereka terima dilakukan dengan baik dan memenuhi harapan para donatur serta masyarakat yang mereka layani. Saya Wahyu Safitri dari kelompok 13 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang besaran pokok untuk mendukung suatu perihal dalam menarik perhatian publik atau pelayanan publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa adanya perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya mencari laba. Sebelum tahun 2020, organisasi nirlaba memakai standar PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 untuk penyusunan laporan keuangannya. Efektif per 1 Januari 2020, standar akuntansi nirlaba diganti ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 dan tidak diberlakukan lagi PSAK 45.
Dengan terbitnya ISAK 35, pelaporan keuangan menerapkan keseluruhan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) menjadi jelas seperti yang tercantum pada penjelasan ISAK 35. Organisasi dapat memakai akun aset bersih sebagai pengganti ekuitas pada laporan keuangan. Hal ini merupakan pencerminan karakteristik EBNL atau entitas berorientasi non-laba dengan mengikuti PSAK 1. ISAK 35 membahas terkait penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan DSAK IAI yang merupakan turunan dari PSAK 01 paragraf 05. Dalam pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, ISAK 35 harus memenuhi 5 komponen, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto. Dalam laporan posisi keuangan terdapat 2 format dalam menyajikan laporan keuangan sesuai ISAK 35, yaitu format A dan format B, di mana masing-masing format memiliki kelebihan. Perbedaan dari 2 format tersebut yaitu pada format A terdapat pos penghasilan komprehensif lain pada bagian aset neto, sedangkan untuk format B, pos penghasilan komprehensif tidak disajikan. Dan yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif. Nah, laporan penghasilan komprehensif ini memberikan informasi terkait pendapatan dan beban, kemudian dilihat apakah terjadi surplus atau defisit dalam laporan penghasilan komprehensif. Terdapat 2 format laporan penghasilan komprehensif yang disajikan berdasarkan ISAK 35. Perbedaan kedua format tersebut yaitu pada format A informasi disajikan dalam bentuk kolom tunggal, sedangkan format B disajikan secara spesifik dengan pembatasan atau tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Dan yang ketiga ada laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto merupakan bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset neto dalam entitas non-laba yang diklasifikasikan menjadi 2, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Dan yang keempat ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menurut Pait yang dikutip oleh Saimah et al. Tahun 2021 merupakan sebuah catatan terkait laporan keuangan entitas non-laba di mana dalam catatan ini menyajikan terkait informasi yang belum disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Perkenalkan, nama saya Raja Abelda Gusnawati dari kelompok 13. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai salah satu organisasi akuntansi nirlaba, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat atau juga disebut dengan organisasi non-pemerintah merupakan organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintahan. Istilah swasta ini bukan berarti seperti organisasi bisnis yang bertujuan untuk memperoleh profit. Dengan demikian, LSM ini diartikan sebagai organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Dengan kata lain, organisasi yang berbasis nilai secara keseluruhan maupun sebagian pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Kemudian penggunaan laporan keuangan LSM yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan LSM antara lain adalah pengurus, staf, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan publik, masyarakat luas, terutama donatur dan objek dampingan.
Kemudian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan di suatu LSM untuk memenuhi kepentingan dari staf, penyumbang, pemerintah, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi LSM serta masyarakat luas. Selanjutnya, ruang lingkup laporan posisi keuangan LSM yang termasuk catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aset, kewajiban, dan aset bersih suatu LSM, serta hubungan antara aset dan kewajiban. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar, sumber daya dalam satu periode, dan hubungan antara keduanya. 4. Cara LSM mendapat membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Kemudian yang kelima adalah laporan aktivitas LSM yang merupakan inisiatif LSM maupun yang berasal dari lembaga donor. Catatan mengenai pencatatan akuntansi LSM, jangka waktu catatan apakah ada data yang dimusnahkan atau tidak lengkap. Kemudian penyimpanan data dan sebagainya. Dan yang keenam, catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga pasar. Sumbangan-sumbangan yang bersifat spontan dari masyarakat harus dicatat, tetapi yang menonjol dari segi jumlah dari suatu kelompok harus diberikan perhatian dan catatan khusus. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.